Kalau kemarin itu Pichel Techno sudah bahas soal headset untuk keperluan casual ataupun sehari-hari gitu ya. Maka kali ini Pichel mau nunjukin lagi sebuah headset yang katanya masuk kepada lini gaming headset. Tapi brandnya ini kayaknya kurang familiar untuk beberapa orang yang bernama Monster gitu ya. Serius, nama brandnya Monster gitu. Dan Pichel juga penasaran, apakah memang ini semonster dari namanya gitu ya, atau memang ya tiny monster gitu ya kan. Kayak labu-labu gitu ya, mana tahu ya kan. Kita akan coba lihat sama-sama. Penasaran seperti apa itu ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah headset gaming dari brand Monster, yaitu Monster Air Mars N1 Gaming Headset. Dan seperti yang sudah-sudah, maka pembahasan nanti kita akan mulai dari unboxing, desain headsetnya, fitur, gimana kualitas suara, hingga pengalaman Pichel pakai headset ini, dan juga apa aja catatan-catatan dari Pichel terkait dengan headset ini. Jadi mending kita akan mulai reviewnya. Nah, pembahasan kita akan mulai dari kotak kemasannya dulu, di mana headset ini datang dengan kotak dengan bahan karton yang tebal, sehingga tampilannya masih mulus saat paket headsetnya itu sampai kepada studio dari Pichel Techno. Sementara untuk tampilannya pun, kotak headset ini menggunakan tint color warna hitam dengan menampilkan penampakan headset di bagian depan, lengkap dengan logo Monster dan juga teks kode serinya yaitu Air Mars N1 Gaming Headset. Beralih ke sisi kanan, di sini terdapat serangkaian simbol infografis yang menjelaskan beberapa selling point, terutama untuk headset ini. Lalu sisi kiri tampilannya mirip dengan sisi yang depan, hanya saja headsetnya ditampilkan dari sisi atas. Dan terakhir di bagian belakang, karena sisi atas dan bawahnya kosong, di sini juga tampilannya nggak jauh berbeda dengan yang sisi depan. Cuma kali ini headsetnya ditampilkan dari sisi kanan dengan tambahan teks berupa spesifikasi dan juga penampakan dari konektor interface dari headset gaming ini sendiri. Lanjut kita masuk ke dalam isi paket penjualan, di mana isinya ini simple banget. Hanya ada unit headset yang sudah dilengkapi dengan kabel interface dan juga mikrofon permanen, sebuah kartu garansi, dan juga sebuah buku petunjuk penggunaan. Itu aja, simple. Bener-bener isinya nggak ada yang lain. Dan sayang sekali pun juga kita nggak dikasih akan ear cushion cadangannya. Ya, namanya juga headset gaming budget, jadi ya Pichel juga berekspektasi banyak ya. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Selanjutnya untuk urusan desain, maka headset dengan dimensi 20,5 dikali 22 cm ini memiliki ketebalan total 9 cm. Dan secara berat pun dia berada di 310 gram dengan desain headset yang cukup agresif, sehingga membuat tampilannya tuh langsung benar-benar dikenali lah sebagai gaming headset. Selanjutnya kalau kita break desainnya, maka dari sisi atas nanti terdapat sebuah clamping dengan model auto adjust yang terbuat dari bahan kawat logam dengan enclosure dari bahan plastik. Nanti dipasangkan dengan sebuah headband yang terbuat dari karet dan juga plastik. Headbandnya juga nanti dilapisi dengan material plastik yang untungnya dibuat dengan rapi sehingga nggak merusak akan tampilan secara keseluruhan dari gaming headset ini. Sementara bagian ear cup, cangkang yang digunakan ini bertipe over ear close back yang dimana dia berbahan material plastik menggunakan glossy finish dan juga menggunakan konsep semi modular. Sehingga cangkangnya itu terhubung dengan semacam engsel ke bagian joiner dari clampingnya. Joinernya juga nanti terbuat dari material plastik tapi menggunakan matte finish, jadi kelihatan banget akan separasinya. Tapi kalau ditanya sama Pichel ya, maka Pichel merasa bahwa materialnya ini agak kayak kopong gitu. Terutama waktu Pichel coba ketok-ketok, ini kayak gimana ya, kayak agak kosong gitu. Ya tapi untung aja waktu Pichel tekan-tekan masih kerasa kokoh ya. Kalau tekan agak meleyot ke dalam agak susah juga gitu ya. Ini untuk desain ear cup-nya sendiri ini lumayan berfungsi lah menurut Pichel. Karena selain menambahkan daya cengkram clampingnya, ear cup-nya juga bisa menyesuaikan dengan bentuk kepala penggunanya. Lalu untuk sisi dalamnya pun masing-masing ear cup ini dilengkapi dengan ear cushion yang terbuat dari memory foam yang empuk setebal 2,1 cm. Masing-masing nanti akan dilengkapi juga dengan material kulit sintetis yang secara isolasi suara harusnya dibilang oke. Apalagi karena model ear cup-nya yang over ear ya, sehingga telinga Pichel tuh langsung tercover seluruhnya lah dengan ear cushion-nya ini. Tapi penggunaan bahan kulit sintetis pada ear cushion-nya memang punya kelemahan. Terutama kalau dipakai yang terlalu lama, apalagi di ruangan tanpa AC, rasanya tuh bisa bikin gerah. Selain itu juga bahan ini cenderung akan ngelupas seiring dengan waktu. Jadi agak susah gitu. Kalau kita mau rawat baik-baik pun juga ini susah ya, bakal ngelotok sih ya ujung-ujungnya. Tapi kalau memang teman-teman langsung kayak ngerasa sedih kayak waduh kok ngelotok gitu ya. Nah tenang aja, ear cushion ini sebenarnya bisa diganti kalau sudah rusak. Hanya aja karena bentuknya yang agak unik, ini nyari yang benar-benar cocok buat headset ini bisa jadi agak sebuah tantangan. Apalagi cushion cadangan nggak disertain juga dalam paket penjualan. Jadi mau nggak mau kita harus cari sendiri. Jujur aja, Pichel sih belum nemu cushion replacement-nya di toko-toko online. Kecuali kalau teman-teman mau coba paksa sendiri, ya silahkan ya. Terus habis itu komen di bawah gitu, bisa atau enggak gitu. Kemudian sebagai penanda drivernya pun di ear cushion-nya terdapat huruf R dan juga L yang dicetak besar di area bagian dari dalam ear cup-nya.
Dan sebagai pengokoh intensitas gamingnya pun headset ini dilengkapi dengan LED berwarna merah pada logo Monster yang ada di permukaan ear cup dan juga pada ujung mikrofonnya. Sementara yang terakhir di bagian desain yaitu sebenarnya kelengkapan interface pada headset ini sendiri. Dan seperti yang sudah sempat Pichel mention di bagian awal, headset ini memiliki sebuah kabel interface permanen sepanjang 2 meter dari headset sampai kepada konektor dan juga menggunakan housing berbahan plastik. Nanti kabel ini memiliki dua jenis interface, yaitu 3,5 mm jack untuk jalur audio dan juga USB Type-A untuk power LED-nya. Jadi kalau memang teman-teman nggak mau pakai LED-nya, interface USB-nya nggak usah dicolokin deh, baik ke PC, ke laptop, ataupun ke adaptor yang teman-teman punya. Dan nanti untuk menambah akan input kontrolnya pun, headset ini juga dilengkapi dengan volume slider dan juga mikrofon permanen yang sama-sama terletak pada ear cup sebelah kiri. Jadi walaupun headset ini gaming, kontrol inputnya memang terbilang minimalis banget. Beda sama beberapa headset gaming yang biasanya suka taruh kontrolnya tuh kan di talinya gitu ya. Ini memang cuma di atas doang dan juga itu sedikit sekali. Dan kita masuk kepada bahasan terakhir, yaitu bahasan gimana sih fitur dan juga kualitas suara dari headset gaming ini. Dimana headset gaming ini tuh dilengkapi dengan graphene driver berbahan magnet neodymium dengan diameter sebesar 50 mm. Dari sensitivitasnya pun headset ini punya rating 112 desibel dengan toleransi sebesar plus minus 3 desibel. Jadi sensitivitas sebenarnya bisa bervariasi antara 109 desibel hingga ke 115 desibel. Yang bisa dibilang cukup lah kah untuk bisa menghasilkan detail suara bahkan dalam volume rendah untuk yang treble ataupun juga untuk yang bass. Respons frekuensinya juga lumayan panjang, yaitu mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz, yang artinya deep bass dan juga treble-nya lumayan jernih. Profil yang begini cocok banget buat teman-teman yang memang dengerin lagu-lagu dengan beat yang cepat ataupun dengan bassnya yang mendentum. Selain itu juga impedensinya berada di 32 ohm dengan toleransi sebesar plus minus 5 ohm. Yang artinya nilai impedensi sebenarnya bisa berkisar antara 27 ohm hingga kepada 37 ohm. Selain itu juga headset ini sudah dilengkapi dengan fitur 7.1 Virtual Surround Sound. Dan memang karena nggak ada aplikasi ataupun interface fisik untuk ngatur fitur ini, jadinya fitur ini bisa aktif secara otomatis tanpa kita bisa customize lebih lanjut. Dan kalau pengalaman Pichel sendiri waktu ngetes headset ini, maka suara treble-nya ini cenderung flat. Jadi nggak terlalu nyaring, tapi juga nggak bisa dibilang terlalu soft. Sementara bassnya ini juga dituning lumayan low, jadi efek suara yang dihasilkan bisa agak kerasa deep banget gitu ya. Dan waktu Pichel tes suara yang punya kayak efek surround kayak iklannya Dolby Atmos gitu ya di YouTube, ini feel-nya beneran kayak lagi nonton di bioskop gitu. Suara bassnya beneran bikin gendang telinga kita sampai bergetar. Ya nggak gitu-gitu amat sih ya, cuma kayak agak lumayan gitu, deng gitu. Nah cuma pada waktu Pichel tes gaming di Valorant dan juga CS2, maka impresi suaranya tuh nggak semewah waktu kita tes lagu ataupun iklan dari Dolby Atmos tadi. Sound efeknya memang masih kerasa, dan Pichel memang masih bisa nebak tuh arah langkah ataupun bunyi tembakan senjata musuh datangnya dari mana. Cuma kalau udah mulai barbar tembak-tembakannya, ini suaranya tuh langsung kayak bercampur aduk gitu. Mirip kayak pas waktu kita dengerin bocah-bocah ribut di dalam kelas lah gitu. Kayak gimana ya, hingar-bingar gitu ya suaranya, tapi bikin pusing gitu. Terus juga pas Pichel pakai buat ngegame tadi, SoundLink ini baru muncul kalau Pichel mentokin volume headsetnya di 100% dengan 70% volume di laptop. Kalau di level 60% di volume laptop, maka SoundLink-nya masih terasa kedengeran, tapi agak samar-samar aja gitu. Jadi kalau menurut Pichel sih ya, yang aman itu tuh di setting 100% volume headset dan 50% volume laptop. Selain aman dari SoundLink ya, maka lebih aman juga buat kuping kita gitu ya. Karena kalau ini rusak, nggak ada yang gantinya, gimana ya? Mau donor kuping dari mana gitu? Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba contohin ataupun tunjukin contoh dari SoundLink-nya. Check this out. Kemudian lebih lanjut, seperti yang udah Pichel mention tadi, bahwa headset ini juga memiliki akan mikrofon, dan mikrofon yang digunakan di sini itu menggunakan tipe yang omnidirectional. Jadi memang mampu menangkap suara dari berbagai arah, yang memang sangat membantu pas waktu main game ataupun juga ngobrol sama tim, tapi ujung-ujungnya juga bisa nangkap suara yang mungkin kita nggak inginkan. Mikrofon ini juga memiliki angka SPL sensitivity ataupun sound pressure level di 105 desibel, yang pastinya bikin suara kita terdengar jelas tanpa kita harus memakai volume yang tinggi. Dan waktu Pichel tes, mikrofon ini bisa menangkap suara Pichel dengan baik, bahkan waktu Pichel ngomongnya bisik-bisik. Cuma ambient sound sekitar kita masih sedikit ketangkap, jadi untuk beberapa kesempatan kondisi ini memang jadi nggak terlalu oke. Contohnya pas waktu Pichel tes record, suara-suara ketukan keyboard itu masih masuk ke dalam rekaman yang Pichel bikin. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, contoh hasil dari mikrofonnya. Check this out.
Oke, sekarang yang teman-teman dengar nih suara mikrofon hasil dari Monster Airmas N1. Ini udah terkonek ya langsung ke TV yang belakang. Kita tes dia terkonek apa enggak ya. Nah, masuk kelihatan kan grafiknya beda? Berarti ini sudah connect ya. Seperti yang teman-teman dengar sendiri gimana hasilnya. Suaranya yang mungkin cukup jelas suaranya terdengar yang masuk dan kita coba ambience-nya. Ya, coba teman-teman sendiri terdengar atau tidak suara hasil ambience-nya. Oke, mungkin ya teman-teman sendiri deh yang nilai hasil mikrofon ini gimana untuk kita bermain game. Dan mikrofonnya ini bisa 360 derajat kita putar seperti ini. Jadi kita bisa ngepasin posisi kita mau gimana nyamannya, pas mulut kita di mana, siapa tahu mulut teman-teman ada yang di sini kan nggak tahu. Jadi teman-teman sendiri yang bisa ngatur ya. Sekian untuk hasil tes mikrofonnya. Terima kasih. Overall, menurut pribadi Pical, headset Monster Air Mars N1 Gaming adalah sebuah headset yang bisa teman-teman pertimbangkan kalau kita lagi cari headset gaming yang memang nyaman digunakan tapi nggak ngekuras kantong kita sampai bolong. Kalau untuk kualitas jelas lah, karena memang ear cup over the ear-nya ini bisa menampung telinga kita dengan pas dan juga kualitas suaranya juga ya cukup-cukup oke lah gitu ya. Membuat headset ini memang enak lah gitu masuk di kepala kita. Cuma memang catatannya build quality headsetnya ini tuh agak dipertanyakan. Karena walaupun tadi Pical sempat bilang kalau feel-nya itu agak firm, tapi penampangnya itu kayak agak kopong. Jadi bakalan rentan pecah kalau misalnya jatuh dari posisi yang lumayan tinggi. Udah gitu kabel interface dan mikrofonnya tuh nggak bisa dicabut pasang, yang akhirnya bikin sisi portabilitas headset ini tuh bisa hilang. Ditambah lagi juga dengan covernya yang masih pakai bahan plastik dan bukan nylon braided. Ini akan bikin durabilitas kabelnya tuh agak meragukan dan juga sedikit banyak ini bisa membuat dia bisa pecah lama-lama ya kan. Dan yang paling kocak sebenarnya itu adalah ear cushion-nya. Karena model kayak gini tuh nyari di mana gitu coba. Ya, emang sih replaceable, tapi kalau barangnya nggak bisa dicari, mau diganti sama apa gitu ya kan. Mau pakai apa? Mau pakai styrofoam ya. Dan satu catatan terakhir, headset ini sebenarnya nggak cocok buat dipakai untuk keperluan editing video ataupun audio. Karena memang tuning suara yang dibikin itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa kita konsumsi konten. Jadi Pical bisa jamin kalau teman-teman masih mau nekat ngedit suara pakai headset ini, outputnya tuh bakalan bisa nggak sesuai lah sama yang teman-teman dengar. Dan dari semua spek desain serta kualitas suara yang Pical sudah jabarkan tadi, maka ada plusnya sebenarnya. Dimana headset gaming ini sendiri sebenarnya bisa dibanderol dengan harga yang cukup murah. Yaitu harga 200 ribuan saja di online shop favorit teman-teman sekalian. Pical sebenarnya udah beli headset ini sendiri dari tahun 2023, jadi udah setahun yang lalu. Dan Pical beli itu dulu di harga 89 ribu guys. Jadi Pical agak kaget sekarang tuh dibanderol di harga 200 ribuan. Ya, nggak tahu memang ini apakah upsizing atau menaikkan harga gitu ya. Bubble gitu ya, atau mungkin emang dasar yang dulu agak hilaf jualannya, ya nggak tahu lah. Dan nanti kalau memang ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Atau kalau teman-teman butuh referensi audio device yang lain kayak headset, TWS, speaker, atau bahkan mikrofon, bisa langsung aja klik link playlist yang ada di sini ataupun juga yang di bagian deskripsi di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pical Techno serta Pical Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi channel yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Wajib kudu mesti emas, oke? Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mana headset kopong itu? Hadirkan! Kita hadirkan. Tapi kok bisa 89 loh, seriusan loh. Ada screenshotnya kan? Bisa jadi 200 ribu. Gile. Mau cepet kaya kayaknya ya.